Pemirsa, ringkasan resepnya mudah kan? Jadi semua cuma tinggal dicemplungin jadi satu. Udah jadi deh sup akar teratai. Lebih mudah tapi tetap lebih sehat tentunya, dan bisa menjadi sajian setiap hari untuk keluarga kita. Nah, gimana kalau kali ini kita akan bikin resep yang berikutnya sedikit berbeda dari yang lain. Kita akan bikin roti goreng. Tapi semuanya mulai dari scratch, dari nol. Kita langsung akan bikin dari tepung terigu. Ini yang bisa diberikan untuk pemirsa dari saya pribadi apabila lagi pengen makan roti tapi nggak sempet beli roti di luar. Gampang sekali bikinnya, nggak usah kemana-mana, nggak usah ke minimarket, cuma di rumah kita cuma perlu bahan-bahan yang sangat simpel yang pastinya sudah tersedia di rumah. Mulai dari tepung terigu, kita akan masukkan 300 gram. Jadi gampang sekali, bahan-bahannya pun juga mudah untuk didapat. Kemudian kita akan masukkan di sini 15 gram susu bubuk. Kemudian kita akan masukkan di sini lagi 25 gram gula. Dan ada juga di sini ragi instan. Biasanya saya pakai 1 sachet atau bisa juga 1 sendok teh. Kemudian kita punya baking powder 1 sendok teh juga, dan kita akan pakai di sini telur. Telurnya kita akan pakai cuma 1. Cuma seperti ini aja bahannya. Kemudian kita akan aduk sampai kalis. Tapi sebelum aduk saya harus menggunakan tangan. Saya akan cuci tangan terlebih dahulu. Oke, setelah itu kita akan membuat semuanya jadi kalis, jadi satu. Sambil kita mengaduk, jangan lupa kita juga memerlukan air es. Air es kita akan pakai 135. Kalau ada pertanyaan, mungkin boleh nggak sih pakai air temperatur biasa atau mungkin bisa diganti dengan air panas? Jawabannya nggak bisa ya, mesti air dingin. Tujuannya air dingin itu supaya membuat dia semakin lebih cepat mengembang. Jadi raginya ini juga perlu bereaksi dengan tepungnya supaya bisa membuat jadi roti yang enak, roti yang empuk, dalamnya seperti sponge dengan air es. Kita akan tuangkan perlahan, sedikit demi sedikit, sampai semuanya tercampur hingga kalis. Jadi air es ini bisa air dicampur dengan sedikit es atau juga air yang sudah dimasukkan ke dalam kulkas. Kita akan masukkan semua jadi satu. Margarinnya beserta dengan sedikit aja garam untuk perasa. Jadi biasanya kalau saya masak, saya selalu kasih garam sedikit walaupun saya bikin baking ya. Tapi tetap saya kasih garam supaya ada rasa yang berbeda juga. Jadi ada rasa gurihnya pada kita makan. Nah, ini saya akan aduk terus sampai dia kalis. Jangan lupa kita akan kasih garam 1 sendok teh. Kasih garam. Nah, kita akan aduk terus. Sedikit ditekan-tekan seperti ini supaya dia kalis. Kalau mau di permukaan yang datar juga bisa. Jangan lupa ditaburi tepung terlebih dahulu supaya tidak lengket, atau di mangkok besar juga boleh seperti ini. Nah, apa sih tujuannya? Kita harus uleni secara berulang-ulang. Biasanya kalau yang mau cepat bisa pakai mixer yang tapi sudutnya yang hook ya. Jadi untuk biasanya untuk supaya kalis. Jadi bukan untuk mixer biasa. Jadi ini tujuannya supaya ragi instannya ini bereaksi, dan kemudian juga supaya mentega dan bumbu-bumbu lainnya semua tercampur menjadi satu. Udah nih, begini aja bikin bahan-bahannya untuk roti goreng. Gampang kan? Jadi itu saya bilang kalau misalnya lagi di rumah nggak ada roti, habis bikin aja cuma sebentar. Oke, setelah kalis seperti ini kita terus ya, sebentar sedikit lagi, masih belum kalis, sedikit lagi. Kita akan diamkan selama 20 menit. Sebentar. Nah, salah satu juga bisa dilihat dari warnanya sudah tercampur semua jadi satu. Jadinya seperti ini, sudah kalis dan sudah tercampur sempurna. Oke, nah ini kita akan diamkan selama 20 menit sampai dia mengembang. Jangan lupa ditutup dengan kain basah supaya dia tetap lembab. Jadi kain ini biasa dibasahi dulu, kemudian ditutup, dan kita akan tunggu selama 20 menit. Saya cuci tangan dulu sebentar. Nah, sekarang kita lihat yuk. Tadi kita diamkan dulu rotinya selama 20 menit. Kita lihat sup yang tadi. Saya belum keluarkan supnya. Sepertinya semuanya sudah matang. Kita lihat ya, warnanya semua sudah berubah. Kemudian juga udah makin harum wanginya. Saya akan ambil sendok dan saya sudah siapkan di sini ada piring sajinya. Oke. Wanginya benar-benar enak sekali. Ini sup selain sebagai pendamping makan siang, bisa juga untuk makan pagi loh. Jadi booster satu hari ini, untuk satu hari full ini bisa dimulai di pagi hari.
Biasanya yang suka masak sup-sup pasti tahu ya. Di sini ada angco, ada bunga teratai, mungkin akar teratai, akar bunga teratai buat mendinginkan badan. Tuh, cantik banget ya bentuknya. Oke, sudah selesai. Sekarang kita tinggal langsung menyajikannya. Di sini sudah saya siapkan kecap asin yang kita berikan potongan cabai merah. Lezat ya. Makanya harus dicoba. Sekarang kita balik ke roti goreng kita yang tadi yang kita sudah diamkan selama 20 menit. Jadinya seperti ini, kita lihat. Sedikit mengembang. Jadi kurang lebih ini mengembang satu kalinya dibandingkan yang tadi. Jadi lebih tinggi. Kita akan tuang di sini. Sebelumnya saya akan taburi dulu dengan tepung terigu supaya tidak lengket. Sedikit saja. Dan kita akan kempiskan adonan yang kita tadi sudah diamkan selama 20 menit. Kita lihat ya, dia sedikit mengembang, kita akan kempiskan. Nah, setelah ini kita bisa langsung tinggal goreng. Kalau mau bentuknya lebih rapi, bisa diulenin dulu. Atau kalau mau lebih gampang, sebenarnya juga nggak apa-apa, langsung tinggal aja ambil satu. Kemudian kita tinggal bulat-bulatkan. Kalau mau yang lebih sama, bulat-bulatnya bisa juga ditimbang. Jadi supaya ukurannya sama. Biasanya kalau kita lihat ya di toko roti, dia nimbang terlebih dahulu supaya bentuknya sama ya. Besarnya sama, kadang-kadang kalau begini kita nggak tahu ya mana yang besar, mana tidak. Saya akan cuma ambil sedikit. Kemudian saya akan pipihkan seperti ini. Dan kemudian saya akan goreng. Kita akan bagi kurang lebih menjadi berapa ya? Bisa kurang lebih 10 atau 11. Dibulat-bulatkan terlebih dahulu. Kita bagi ya supaya rata. Nah cukup. Kemudian kita bulat-bulatkan. Terus kita gepengkan seperti ini. Saya akan bikin bulat seperti ini. Nah kemudian saya akan panaskan minyak. Saya akan goreng sedikit-sedikit yang sudah jadi ya. Ini udah panas minyaknya. Saya langsung akan goreng di sini. Nah, diamkan sampai dia mengembang. Kita terus ya, kita bikin yang tadi. Oke. Nah, kita masukkan. Udah jadi nih roti gorengnya cepet ya. Biasanya kalau di rumah yang ada bikin roti goreng itu aja, kita bikin sendiri aja. Dan ini bisa juga diisi macam-macam. Misalnya mau diisi keju, coklat dalamnya. Tapi untuk kali ini saya akan bikin simple aja. Saya akan kasih dengan sedikit mentega atau juga bisa dengan taburan gula saja. Nah, kita lihat ya, sudah mulai berubah warnanya. Kita akan balikan. Setelah ini nanti kita bisa tumpuk atau juga kita bisa potong jadi 2, slice terus diisi tengahnya juga boleh. Nah, saya akan meneruskan ya. Kita akan tetap bikin bulat-bulat. Kemudian kita penyet. Nah, saya bikin seperti ini. Tapi semuanya terserah kreasinya. Misalnya mau dibikin pakai cetakan roti juga boleh. Misalnya mau dibikin yang berbentuk kotak atau mungkin mau dibentuk ada cetakan bentuknya juga boleh. Mungkin bisa saya kasih gambaran sedikit gimana kalau misalnya diulenin. Bisa seperti ini. Oke, jadinya akan seperti ini. Kemudian bisa dipotong, jadi sesuai dengan selera. Misalnya mau dipotong kotak atau mau dibentuk dengan cookie cutter juga bisa. Kalau mau potong kotak seperti ini bisa. Jadi semuanya sesuai selera ya. Mau bikinnya rapi atau mau dibikin bulat-bulat saja. Nah, ini juga bisa seperti ini kita potong. Nah, kita lihat lagi ke gorengan nih. Udah mulai matang. Nanti karena dia bentuknya lumayan tinggi, ini bisa dibagi menjadi 2 ya. Tadi saya bilang bisa ada isinya. Kita tunggu sebentar. Setelah ini baru kita akan tiriskan. Nah, seperti udah matang yang besar, saya ambil untuk meniriskan dulu. Kita akan tiriskan dengan menggunakan tisu supaya dia menyerap ya minyaknya ya. Oke, nah udah jadi nih sepertinya. Jadi cukup seperti ini. Jangan terlalu kecoklatan, nanti jadi gosong sepertinya. Jadi seperti apa ya? Ada yang dikenal dengan kue bantal biasanya. Nah, ini mirip-mirip seperti itu. Sudah jadi. Legit sekali loh, ini dalamnya enak, empuk. Ini yang cepet ya, bentuknya seperti ini. Kalau misalnya mau dibikin lebih lucu juga boleh. Bentuknya lucu-lucu seperti tadi saya bilang. Ini kita udah jadi lumayan banyak. Untuk lebih simple, biasanya saya cuma makan dengan madu ataupun dengan gula bubuk. Jadi ini sesuai selera aja. Dan ini kalau misalnya di dalamnya mau dibagi 2, seperti tadi saya bilang bisa dibelah
diisi keju, coklat, mentega, itu sesuai dengan selera ya. Untuk lebih asiknya lagi, saya akan kasih, saya tadi bisa bilang gula bubuk sedikit supaya ada sedikit warna putih yang cantik. Dan separuhnya saya akan kasih di sini gula coklat atau brown sugar. Atau mau dikasih kayu manis dikit kayak juga enak nih. Semuanya selera bebas, atau mau dikasih ice cream tengahnya, good also ya. Jadi semuanya bisa disesuaikan kalau pagi-pagi itu lagi pengen makan apa sih. Jangan lupa adonan ini juga bisa dibuat pada malam seharinya, pada paginya tinggal digoreng. Jadi aman untuk didiamkan lebih lama dari 20 menit, nggak masalah. Nah pemirsa, udah jadi nih, ada 2 resep kita spesial. Pertama ada roti goreng, kemudian juga sudah ada sup akar teratai. Sambil saya tata di meja makan, gimana kalau pemirsa sekarang ambil catatan dan juga bolpennya untuk mencatat ringkasan resep berikut ini.